Tidak, saya tidak mengalidayakan pekerjaan apapun. Saya tahu rumor itu juga sedang beredar. Saya masih menyelesaikan semuanya. Saya bekerja sangat keras. Haley Knight ingin meluruskan rumor tentang bisnis sulamnya, tapi ada rumor lain yang jauh lebih menyeramkan. Ayo kita bersiap untuk kemoterapi pagi ini. Aku ingin melakukan sedikit perawatan kulit. Dan itu berujung pada momen ini. Kamu mengubah hidup orang demi keegoisan dan keserakahanmu sendiri. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Long Crime. Haley Knight adalah seorang wanita yang bisa kamu sebut bunglon, tapi dalam arti yang paling buruk. Haley Knight adalah seorang pembohong, dan dia juga seorang penipu. Dia sendiri sudah mengakui hal ini. Dia mengkhianati orang-orang yang dia sebut sebagai teman selama bertahun-tahun, dan juga orang-orang yang bahkan belum pernah dia temui yang ingin membantunya. Dan sekarang dia akan masuk penjara karena perbuatannya. Knight adalah seorang perawat yang sering menyulam. Lihatlah ini. Mari kita lihat sedikit tentang apa saja yang aku simpan di tas sulamanku. Jadi, yang pertama adalah wadah kecil ini. Di dalam sini, aku menyimpan semua barang yang tidak terlalu sering aku gunakan, tapi mungkin masih aku butuhkan saat menyulam. Jadi, ada penjepit kuningan kecil untuk kanvasku. Ini untuk finishing, ada beberapa alat pembuka jahitan, dan alat kecil ini yang sangat aku suka. Aku pikir namanya Stitcher's Best Friend atau semacamnya. Tapi alat ini sangat membantu untuk mendorong benang kembali saat kamu sedang menjahit. Lalu aku punya gunting ini yang tidak terlalu sering aku pakai dibandingkan dengan guntingku yang lain, yaitu yang ini. Tapi aku suka menggunakan gunting ini saat memotong gulungan benang yang baru. Jadi di sini, aku menyimpannya ini di dalam tasku. Kelihatannya cukup tidak berbahaya kan? Seorang wanita dan tas sulamannya. Tapi itu semua hanya kedok, karena ternyata hampir semua yang dikatakan atau dilakukan Haley Knight secara online selama beberapa tahun terakhir adalah kebohongan. Dan sekarang dia mengakui bahwa dia bahkan sampai memalsukan diagnosis kanker pada tahun 2024 demi simpati dan uang. Berikut Rachel Rydell membahas bagaimana dia bertemu Haley Knight di Nevada. Saya bertemu dengan Haley. Dia sebenarnya adalah salah satu karyawan saya. Saya merekrutnya untuk bekerja bersama saya di sebuah pusat bedah. Dan dia sangat baik. Maksud saya, suaminya, Charles, juga bekerja di sana. Dia juga sangat baik seperti pasangan yang sederhana. Dan dia pernah bilang kepada saya bahwa dia bekerja di bidang pemasaran internet. Dan saya sendiri tidak terlalu paham soal dunia internet itu. Jadi dia bilang bahwa dia punya akses ke diskon melalui Like to Know. Dan awalnya mencoba menjual tas tangannya sendiri. Dan saya akan sisipkan beberapa email itu sekarang. Di sini dia bertanya apakah saya ingin membeli tas tangannya. Lalu dia langsung membahas diskon dan diskon Rolex miliknya di sini. Menanyakan apakah saya menginginkannya dan mengonfirmasi tanggalnya. Saya bertanya padanya bagaimana cara kerjanya. Jadi di tengah semua itu, dia masih bekerja di pusat bedah. Dan saya ingat dia, seperti saat dia bangun dari duduk dan bertingkah seolah-olah dia mengalami sakit punggung yang parah. Dan berkata bahwa dia akan ke dokter untuk menjalani MRI dan pemindaian untuk melihat apa yang salah dengan dirinya. Dan sehari setelah saya mengirimkan uang kepadanya, dia berhenti bekerja. Lalu beberapa minggu kemudian, dia mulai memposting GoFundMe dan mengatakan bahwa dia menderita kanker pankreas. Kanker pankreas itu sangat serius. Penyakit ini memiliki salah satu tingkat kematian tertinggi karena biasanya baru terdeteksi saat sudah memasuki tahap akhir penyakit. Ini adalah GoFundMe yang dibuat oleh Haley Knight. Akun itu sudah dinonaktifkan sejak beberapa waktu lalu. Haley Knight berbohong kepada banyak orang tentang diagnosis kanker ini, dan dia bahkan memposting tentang hal itu di TikTok. Ayo kita bersiap-siap untuk kemoterapi pagi ini. Aku ingin melakukan sedikit perawatan kulit. Biasanya aku tidak terlalu berdandan, tapi aku ingin merasa sedikit lebih rapi. Jadi aku mencuci wajahku, menggosok gigiku, melakukan perawatan kulit, dan melakukan gua sha yang sangat aku sukai. Gua sha sangat membantu untuk drainase limfatik. Aku juga menambahkan tabir surya karena menurutku itu memang diperlukan. Sedikit concealer di bawah mata tentu saja, lip balm, alis, sedikit blush on karena kenapa tidak, dan aku pun siap berangkat. Avery belakangan ini sering melakukan hal lucu. Setiap pintu garasi tertutup, dia melambaikan tangan. Sangat menggemaskan. Itu hal favoritku. Baru saja selesai kemoterapi, dapat perban baru, dan aku senang sekali. Aku beri kopi karena merasa pantas mendapatkannya. Dan sekarang, ayo lanjutkan sisa hari ini.
Itu video yang cukup detail tentang persiapan untuk kemoterapi. Tapi penipuan yang dilakukan oleh Haley Knight bukan hanya soal diagnosis kanker, meskipun itu memang bagian yang sangat-sangat buruk dari semuanya. Para korbannya mengatakan mereka benar-benar kehilangan ribuan dolar karena Haley menjanjikan akses ke perjalanan dan pekerjaan. Dia mengundang saya, suami saya, dan anak-anak saya untuk ikut liburan ke Disneyland dengan semua biaya ditanggung. Kami hanya perlu memilih tanggal dan datang ke sana. Jadi dalam pesan yang akan saya tunjukkan, kamu akan melihat banyak sekali hal tentang dia membicarakan Disney. Dan kalau kamu lihat penipuan-penipuan lain yang dia lakukan, itu juga salah satu penipuan yang dia jalankan. Di mana dia mengaku punya kerjasama dengan Four Seasons, dan dia akan membawamu ke Four Seasons. Kamu hanya perlu membayar deposit. Dan kemudian saat harinya tiba, perjalanan-perjalanan ini ternyata tidak pernah ada. Jadi kamu akan segera mengetahuinya. Ada banyak juga penipuan seperti itu di luar sana. Rachel Rydell mengatakan dia sangat merasa kasihan pada temannya, tapi kemudian dia mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal untuk seseorang yang sedang menjalani kemoterapi berat. Ingat, ini terjadi pada tahun 2024. Ini beberapa hal yang dia posting yang benar-benar membuatku bertanya-tanya, oke, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kalau ada asap, pasti ada api. Tanggal 16 Maret, dia mulai kemoterapi radiasi dengan operasi pada 10 April. Dia menunjukkan portnya pada 16 April, lalu bersiap-siap bersamaku. Pada 22 Mei, di GoFundMe-nya, dia mengatakan bahwa dia akan dipasang port lagi dan mulai kemoterapi Red Devil. Namun, pada 13 Juni, tidak ada port dan sekarang dia telah memulai bisnis needle point baru tanpa port di sini. Jadi dia mengklaim bahwa cold cap menyelamatkan rambutnya. Tapi itu sebenarnya tidak berhasil untuk Red Devil Chemo. Dan untuk dia bisa memulai bisnis baru sambil menjalani semua operasi dan perawatan ini, rasanya seperti tidak masuk akal. Tapi maksudku, aku merasa sangat bersalah mempertanyakan seorang wanita berusia 28 tahun yang katanya sedang sekarat karena kanker. Dan ketika dia bilang dia punya masa baru berukuran 4 cm, itu memberitahuku bahwa pengobatannya tidak berhasil. Kankernya semakin parah dan keadaannya memang tidak baik untuknya. Jadi aku merasa sangat bersalah, bahkan karena sempat merasa dia tidak jujur. Sekarang dia ingin mengembalikan uang kami melalui Melio, tapi uangnya tidak pernah datang, dan aku terus menagih uangku padanya. Dia bilang dia baru pulang dari New York dan menginap di rumah saudarinya, tapi dia tidak tahu alamatnya. Aku sampai berpikir, ini tahun 2024, ada Zelle, Venmo, Cash App, pakai merpati juga nggak apa-apa. Aku nggak peduli, pokoknya kembalikan uangku sekarang, Mbak. Jadi rasanya seperti harus melewati rintangan demi rintangan. Nggak ada cek, nggak ada pembayaran, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aku benar-benar capek banget. Jadi aku pergi dan melihat Facebooknya dan dia punya foto keluarga di pantai. Dan kalau kamu lihat, coba deh, lihat ini. Kamu nggak akan dapat garis belang kalau kamu lagi menjalani kemoterapi Red Devil pada tanggal 20 September. Oke, jujur aja. Jadi Rachel Rydell bilang Haley Knight ada di pantai untuk sesi foto keluarga, padahal seharusnya dia sedang sekarat karena kanker dan menjalani kemoterapi. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan uangnya kembali. Baiklah teman-teman, bersiap wah, ini akan jadi yang terpanjang sejauh ini. Jadi pada titik ini, aku sudah mengirimkan surat somasi padanya. Aku sedang menunggu dia merespon surat itu. Aku tahu bahwa tidak ada satupun yang dia katakan atau lakukan masuk akal. Dia berbohong. Dia membuat tangkapan layar palsu tentang pembayaran yang tertunda dan dokumen-dokumen serta hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Email-email juga. Seperti yang sudah aku bilang, aku sudah mengirimkan surat somasi kepadanya. Dan aku juga mengirimkan tautan ke Nevada NRS yang menjelaskan dengan tepat apa itu penipuan. Dan akhirnya pada suatu titik, dia setuju untuk menyelesaikannya. Dia memberiku penjelasan singkat tentang apa yang terjadi, dan semoga beruntung. Di sini, dia memberitahuku apa yang sedang terjadi dan apa sebenarnya kisah sebenarnya tentang dirinya. Dan dia menerima surat somasiku, dan kamu tahu, dia hanya memberiku penjelasan yang mengada-ada. Dan dia bilang, terima kasih, maaf. Lalu aku bilang padanya, jangan minta maaf. Kalau kamu punya uangku untuk hiburan dan sesi foto, berarti kamu juga punya uangku untuk membayarku kembali. Jadi, jangan minta maaf sekarang. Jadi kamu bisa lihat dia menerima surat tuntutan itu dan dia ingin membayarku. Dia sudah melakukan pembayaran sekali pada akhir September. Dan kemudian tanggal 4 Oktober seharusnya pembayaran keduanya sudah masuk. Aku lupa jam berapa, tapi sekitar jam 10 pagi. Dan bagian besar dari penipuannya adalah dia mencoba memainkan emosi kamu.
Jadi, waktu dia awalnya membawa orang tas itu, dia bilang, kamu simpan saja dan pakai sampai yang baru datang. Maaf ya, aku nggak mau pamer pakai barang desainer milik orang lain. Aku lebih baik tunggu tasku sendiri. Tapi aku juga nggak bodoh. Jadi aku simpan tasnya karena dia masih pegang uangku. Dia seharusnya mengirimkan pembayaran terakhirku, tapi malah berani-beraninya mengirimkan label pengembalian. Seolah-olah aku akan mengirimkan tasnya sebelum aku menerima sisa uangku. Dan aku benar-benar muak sama dia, aku benar-benar capek sama dia. Beginilah semuanya berakhir sampai bulan November. Dan dia berani-beraninya mengirimkan surat perintah penghentian setelah aku memposting di TikTok tentang apa yang terjadi setelah aku mengajukan gugatan. Yang mana aku akan membiarkan beberapa pesan terakhir ini berjalan dan kamu bisa lihat sendiri bagaimana semua ini berakhir. Rumah kartu Haley Knight runtuh. Dia telah mengaku bersalah atas satu tuduhan pencurian kejahatan kelas C di Nevada. Dia hadir di pengadilan untuk menjalani vonis, di mana para korbannya menceritakan rasa sakit yang dia sebabkan kepada mereka. Yang mulia, nama saya Corey King. Seperti kebanyakan korban, saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di ruang sidang membacakan pernyataan dampak korban. Tak satupun dari kami yang ingin berada di sini hari ini. Tapi saya percaya suara kami layak untuk didengar. Dan saya berharap dengan membagikan pengalaman saya, pengadilan dapat lebih memahami dampak dari tindakan Haley terhadap saya dan keluarga saya. Saya bertemu dengan Haley lebih dari 1 dekade yang lalu. Sejak saat itu, dia menunjukkan dirinya sebagai teman yang dapat dipercaya dan telah membangun karir yang sukses sebagai pembuat konten. Haley memulai sebuah blog fashion setelah lulus SMA dan kemudian membangun banyak pengikut di Instagram. Dia bercerita tentang bekerja sama dengan merek-merek populer dan perusahaan hotel. Haley dan suaminya, Charles, bekerja dengan jam kerja minimal di pekerjaan konvensional mereka sebagai perawat terdaftar. Haley mengklaim bahwa dia sangat sukses dengan karirnya sebagai pembuat konten dan mengatakan bahwa dia telah membangun hubungan dengan banyak merek selama bertahun-tahun. Berdasarkan kehidupan yang dia tampilkan dan kepercayaan diri saat berbicara, aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Yang aku tahu sekarang adalah banyak hal yang Haley tunjukkan kepadaku ternyata bohong. Haley berpura-pura menjadi beberapa perwakilan Hotel Four Seasons selama berbulan-bulan. Itu dimulai dengan seseorang yang Haley klaim sebagai perwakilan Four Seasons bernama Beatrice Adams. Corey Fink memberitahu hakim bahwa Haley yang berpura-pura sebagai Beatrice Adams mengatakan kepada mereka bahwa Four Seasons sedang mencari kreator konten untuk direkrut. Corey mengatakan bahwa dia dan saudara perempuannya sangat menantikan perjalanan yang dijanjikan kepada mereka, tetapi rencana itu selalu gagal. Setiap kali ada sesuatu yang mulai tidak masuk akal, selalu saja ada penjelasan lain. Setelah merasa frustrasi, bingung, dan banyak menangis, Haley, Sydney, dan aku berdiskusi soal mencari pengacara agar bisa membantu kami keluar dari masalah ini. Haley menyarankan seorang pengacara lokal yang katanya punya hubungan dekat dengannya dan mengatakan bahwa dia pernah mewakilinya sebelumnya. Kami kemudian mengetahui bahwa komunikasi yang kami kira berasal dari tim hukum ternyata sebenarnya berasal dari Haley sendiri. Satu lagi lapisan penipuan. Sekarang jika saya mengingat kembali, yang membuat saya terganggu adalah betapa detail semuanya. Ini bukan hanya nama-nama yang dia buat. Orang-orang ini punya kepribadian, jabatan, penjelasan, dan percakapan yang terus berlangsung. Ada kontrak perjanjian biaya muka yang ditandatangani, dan bahkan komunikasi dari apa yang kami yakini sebagai tim hukum. Sampai hari ini, saya masih kesulitan memahami seberapa besar usaha yang dilakukan untuk semua ini. Setiap kali sesuatu mulai tidak masuk akal, selalu ada penjelasan lain, dokumen lain, orang lain, alasan lain untuk terus percaya. Rasanya kebohongan itu tidak pernah berhenti. Itu benar-benar manipulasi dan pelecehan emosional. Pada satu titik, saudara laki-laki saya mulai curiga dengan niat Haley. Ketika saya menyebutkannya kepadanya lewat pesan teks, ini adalah tanggapannya. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu ini membuat semua orang stres. Aku mengerti itu. Tapi rasanya benar-benar menyebalkan mengetahui bahwa aku merasa tertekan harus membuktikan ini kepada semua orang. Dan kemudian ada seseorang yang berpikir bahwa aku dengan sengaja membuat semua orang mengalami trauma ini. Membaca pesan ini sekarang terasa mengerikan, karena menunjukkan bahwa Haley memahami trauma yang dia sebabkan pada keluargaku dan aku. Namun, dia tetap melanjutkan penipuannya. Dampak finansialnya mengubah jalan hidupku karena aku percaya pada apa yang Haley katakan padaku. Aku meninggalkan pekerjaanku. Aku membuat keputusan tentang masa depanku berdasarkan peluang yang aku yakini benar-benar ada. Ketika semuanya hancur, aku tidak lagi mampu membayar tagihan-tagihanku. Aku harus kembali tinggal di rumah secara permanen di Nevada dan bergantung pada anggota keluarga untuk mendapatkan dukungan. Aku meminjam uang dari orang-orang yang aku cintai hanya untuk bertahan hidup. Aku kehilangan semua yang telah aku bangun untuk diriku sendiri. Tapi Corey Fink mengatakan bahwa ini hanyalah bagian dari Haley Knight mengkhianati kepercayaannya.
Sekarang, jika aku melihat ke belakang, rasanya sakit menyadari betapa sering kebaikan dan kepercayaanku dimanfaatkan. Lalu datanglah diagnosis kanker. Hailey memberitahuku bahwa dia menderita kanker pankreas. Aku sangat terpukul. Aku ingat menangis dan mengatakan, aku ingat dia juga menangis dan memberitahuku betapa takutnya dia. Aku juga takut. Aku benar-benar percaya bahwa temanku sedang sekarat. Aku berdoa dan mengkhawatirkannya, serta berharap akan sebuah keajaiban. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaanku saat percaya bahwa seorang sahabat dekat sedang sekarat dan aku harus mempersiapkan diriku. Maaf. Kata-kata tidak bisa sepenuhnya menggambarkan kehancuran saat aku percaya bahwa seorang sahabat dekat sedang sekarat dan aku harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan kehilangannya. Satu momen yang tidak akan pernah aku lupakan terjadi pada Januari 2025. Adikku membangunkanku di tengah malam dengan mengetuk pintu kamarku dan panik berkata, "Hailey, 4 musim!" Begitu aku mendengar namanya, perasaanku langsung tidak enak. Aku pikir aku akan mendengar kabar bahwa temanku telah meninggal. Ternyata, aku justru mengetahui bahwa aku telah dibohongi. Pada saat itu, semua yang kupikir aku tahu hancur berantakan. Saat aku mengetahui kebenarannya, aku merasa benar-benar dilanggar. Pengalaman ini membawaku ke salah satu titik terendah dalam hidupku. Aku merasa terjebak oleh konsekuensi finansial dan sangat kewalahan oleh pengkhianatan itu. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, bagaimana seseorang yang begitu aku percayai dan dengan sadar bisa melakukan ini sambil tetap menyebut dirinya sebagai teman. Seseorang yang aku percayai telah menyusup ke dalam harapanku, rencanaku untuk masa depan, bahkan keuangan, persahabatan, dan juga kesedihanku. Melihat ke belakang, rasanya setiap bagian dari kepercayaanku telah dimanfaatkan. Dampaknya jauh melampaui soal uang. Itu mengaruhi kesehatan mentalku, kepercayaan diriku, kemandirianku, hubunganku, dan kemampuanku untuk mempercayai orang lain. Saudari Corey Fink, Sydney Fink, juga berbicara tentang Hailey Knight yang berbohong kepadanya dan menghancurkan persahabatan mereka. Kami telah mengenal Hailey selama lebih dari 15 tahun. Kami bersekolah di SMA yang sama, berada di lingkaran pertemanan yang sama. Dan seiring waktu, persahabatan kami menjadi sangat dekat. Ketika kami semua menjadi orang tua, persahabatan kami menjadi semakin kuat. Putri-putri kami lahir hanya berselang 1 bulan, dan kami menyambut Hailey serta keluarganya ke dalam rumah kami, keluarga kami, dan kehidupan kami tanpa ragu sedikit pun. Karena itu, kami tidak pernah mempertanyakan niatnya. Pada tahun 2023, Hailey mengundang kami untuk bergabung dalam sebuah kesempatan luar biasa bekerja untuk Four Seasons sebagai pembuat konten. Rasanya seperti mimpi. Caleb bisa berhenti dari pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit, dan aku bisa memanfaatkan latar belakangku sebagai fotografer profesional dengan cara yang baru. Kami sangat bersemangat untuk membangun sesuatu yang bermakna bersama sebagai keluarga. Dia tahu persis apa impian kami, dan dia menggunakan impian itu untuk melawan kami. Dia memanfaatkannya untuk mendapatkan kepercayaan kami dan mengambil uang kami. Dia membuat semuanya terlihat sah. Dia membuat kontrak palsu, menyamar sebagai perwakilan perusahaan, dan menggunakan banyak nomor telepon agar komunikasinya terlihat asli. Karena penipuan itu, kami membayar ribuan dolar untuk apa yang kami diberitahu sebagai deposit perjalanan yang bisa dikembalikan. Kami juga menghabiskan ribuan dolar lagi untuk mempersiapkan perjalanan ini dengan membeli perlengkapan, paspor, koper, dan kebutuhan lainnya. Karena kami benar-benar percaya bahwa kesempatan ini nyata. Caleb menggunakan hampir 1 bulan cuti karena perwakilan yang ditiru Hailey mengatakan kepada kami bahwa kami harus siap bepergian kapan saja. Dia juga mengundurkan diri dari posisi perawat purna waktunya untuk bekerja di DM agar perjalanan sebagai keluarga menjadi lebih mudah dan agar dia bisa mendukung impian saya. Itu adalah pengorbanan nyata yang kami lakukan dengan itikat baik. Sydney Fink mengatakan dia mengundang Hailey dan keluarganya ke rumahnya. Pada suatu waktu, Hailey, Charles, dan putri mereka tinggal bersama kami dan orang tua Caleb, Bonnie, dan Scott selama 2 minggu saat mereka sedang pindahan. Caleb dan aku menyerahkan kamar tidur kami dan tidur di kamar anak-anak kami agar keluarga mereka bisa merasa nyaman. Selama waktu itu, dia tetap menipu kami sementara dia tidur di ranjang yang sudah kami relakan untuknya. Bahkan sampai sekarang, aku masih tidak percaya dia melakukan itu di rumah kami sendiri. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, ada sesuatu yang berubah di rumah kami. Kami tidak hanya merasa terluka, kami merasa privasi kami dilanggar. Kami jadi sangat paranoid, sampai-sampai kami membeli alat pendeteksi kamera tersembunyi, karena kami sudah tidak tahu lagi siapa dia sebenarnya dan apa yang bisa dia lakukan. Selama semua ini terjadi, Hailey memanipulasi kami dengan air mata palsu dan cerita sedih yang terus-menerus. Dia menggambarkan dirinya sebagai korban sambil membuat orang lain terlihat seperti penjahat, menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan yang tidak perlu antara kami dan orang-orang lain yang kami pedulikan. Dia tahu persis bagaimana memanfaatkan rasa belas kasih
dan kepercayaan kami. Dia juga mengaku bahwa dia menderita kanker, sesuatu yang sekarang kami tahu adalah kebohongan. Dia menggunakan kebohongan itu untuk mendapatkan simpati, kesabaran, dukungan finansial, dan bantuan dari kami. Dan dari tak terhitung banyaknya orang lain, kami menjaga anak-anaknya saat dia bilang dia akan menjalani pengobatan atau butuh istirahat. Secara keseluruhan, Haley Knight mencuri $19.787. Haley berbicara saat sidang vonisnya. Saya tahu saya ada di sini karena perbuatan saya sendiri, dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Saya memikirkan pilihan-pilihan saya dan orang-orang yang saya sakiti setiap hari. Penyesalan atas perbuatan saya adalah sesuatu yang selalu saya bawa. Ada banyak hal yang saya harap bisa saya ulangi dengan cara berbeda. Tapi saya tidak bisa mengubah masa lalu. Permisi, yang bisa saya lakukan hanyalah belajar dari tindakan saya sebelumnya dan melangkah maju. Saya ingin meminta maaf. Kamu harus berbicara kepada pengadilan. Saya tahu kamu mungkin ingin meminta maaf kepada mereka. Mereka bisa mendengar kata-katamu, tapi kamu tidak bisa berbicara langsung kepada mereka. Oke. Saya ingin mengatakan saya minta maaf kepada Sydney dan keluarga Sydney. Sydney dulunya adalah salah satu sahabat terbaik saya, dan rasanya sakit mengetahui bahwa tindakan saya menyebabkan begitu banyak rasa sakit kepada seseorang yang sangat saya pedulikan. Saya juga memikirkan dampak yang ditimbulkan hal ini pada keluarga saya sendiri. Suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, saudara-saudara perempuan saya, dan orang-orang yang mencintai saya harus menanggung konsekuensi dari tindakan saya bersama saya. Saya tahu ini sangat menyakitkan bagi mereka, dan saya menyesal telah membuat mereka mengalami hal itu. Putri-putri saya sangat berarti bagi saya. Mereka adalah alasan saya terus berusaha menjadi lebih baik. Saat saya melihat mereka, saya memikirkan saya ingin menjadi pribadi dan ibu seperti apa. Saya ingin mereka melihat seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, belajar dari itu, dan terus maju. Selama setahun terakhir, saya terus bekerja, mendukung keluarga saya, mendapatkan bantuan yang saya butuhkan untuk lebih memahami pilihan yang saya buat, dan memastikan saya tidak pernah berada di posisi ini lagi. Saya dengan hormat meminta kepada pengadilan untuk memberi saya kesempatan untuk terus maju, memberikan ganti rugi, mendukung keluarga saya, dan membuktikan melalui tindakan saya bahwa saya bisa belajar dari ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Dan pengacara Haley berbicara atas namanya. Silahkan dengarkan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi seperti yang Anda lihat, dia menerima tanggung jawab. Ini adalah kesalahan dalam penilaian, setidaknya begitu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menjadi beban berat di pundaknya, dan dia benar-benar menyesalinya. Dia telah menelpon kantor saya selama proses ini mungkin sekitar 20 kali. Karena dia sangat ketakutan. Karena dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan telah menyakiti orang lain. Dan karena Anda melihat latar belakangnya dan Anda berkata pada diri sendiri, bagaimana mungkin seseorang tanpa catatan kriminal, seorang perawat terdaftar, yang membantu orang, merawat orang, melakukan segala sesuatu dengan benar berusia 30 tahun, dan tiba-tiba kita sampai pada titik ini. Kenapa? Kenapa kami memberikanmu? Apa yang terjadi di sini? Jadi tidak ada alasan pembenaran atau hal semacam itu. Saya hanya ingin menyebutkan beberapa alasan yang sedang dia alami pada saat itu. Secara khusus, salah satunya adalah kesehatan mentalnya. Baik, dia sedang mengalami beberapa masalah di sana. Dia diresepkan obat. Dia tidak mengonsumsi obat itu. Dia mengalami depresi pasca melahirkan, kecemasan, OCD, dan hal-hal seperti itu. Jadi dia sedang mengalami semua hal itu. Sekali lagi, itu bukan alasan. Kamu terjebak dalam sesuatu di mana niatmu sebenarnya baik di awal. Dari berbicara dengannya, tapi sekarang kamu berada dalam situasi di mana kamu mulai menghasilkan uang, dan itu penipuan. Lalu kamu terjebak dalam urusan yang berlangsung begitu cepat ini. Ya, mungkin aku sudah berhasil lolos selama ini, sampai akhirnya tidak lagi. Dan sekarang kamu masuk ke situasi ini. Dan dia sudah kamu tahu melakukan tindak kejahatan di sini. Sekarang dia punya berapa teman? No. Ya, untuk dia, kamu tahu dengan alasannya sendiri. Semua orang ini dulu teman, sekarang tidak lagi. Bisa dimengerti, jadi reputasinya benar-benar tercoreng kalau banyak hal yang berbeda. Dan dia sudah dihujat lagi.
Bukan masalah pembenaran atau alasan. Saya hanya memberitahu Anda tentang apa yang terjadi dalam kasus ini dan bagaimana hal itu jelas memengaruhi dirinya. Yang paling penting, bagaimana hal itu memengaruhi para korban. Karena para korban berbicara untuk suatu alasan. Mereka kecewa padanya juga karena suatu alasan. Dan memang seharusnya begitu, kami mengerti itu. Saya harap Yang Mulia mempertimbangkan kata-kata yang dia ucapkan hari ini dengan serius. Karena itu tulus, itu sungguh-sungguh. Dan kami meminta agar Yang Mulia mengikuti dan mempertimbangkan. Pada akhirnya, hakim tidak membebaskan Haley Knight dari hukuman. Saat Anda memberikan pernyataan, Anda tampak mengusap mata Anda. Tetapi pengadilan menyadari bahwa ketika mantan teman-teman Anda menceritakan bagaimana Anda telah menyakiti mereka, Anda berdiri di sana tanpa ekspresi. Anda tidak hanya menggelapkan uang dari teman-teman Anda bahkan memperparah penggelapan itu. Dan kemudian Anda semakin memperburuk penggelapan itu. Pada titik manapun, Anda bisa saja berkata, "Maaf, saya membuat kesalahan. Saya terlalu jauh terlibat, dan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar di luar kendali saya. Dan inilah yang saya lakukan." Dan Anda bisa saja berterus terang. Dan jika Anda memiliki hubungan seperti ini dengan orang-orang ini, Anda mungkin tetap kehilangan mereka sebagai teman. Tetapi setidaknya mereka mungkin masih bisa percaya bahwa Anda jujur kepada mereka. Dan Anda mungkin tidak akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan seperti yang Anda timbulkan pada keluarga ini. Saya ingin Anda menyimpan itu di benak Anda saat saya menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Kamu mengubah hidup orang lain karena keegoisan dan keserakahanmu sendiri. Dan tanpa kemampuan pengadilan ini untuk mempertimbangkan beberapa hal tersebut, kamu pasti sudah masuk penjara selanjutnya. Tapi untuk keluarga, saya ingin kalian semua mengerti bahwa pengadilan harus bergantung pada bukti. Saya harus mengikuti hukum. Dan jika saya bergantung pada hal-hal yang kalian katakan tapi tidak bisa dibuktikan, saya tidak bisa benar-benar mempertimbangkannya. Dan jika saya menjatuhkan hukuman berdasarkan hal-hal tersebut, maka itu berpotensi menjadi hukuman yang tidak sah dan pada akhirnya akan dibatalkan. Saya harus mengikuti apa yang telah disampaikan di hadapan saya. Dan yang ada di hadapan saya adalah seseorang yang jelas-jelas mengambil uang dan orang itu harus dihukum. Seseorang yang jelas-jelas melakukan itu. Tapi saya sebenarnya tidak punya banyak hal lain selain itu. Sejauh informasi lain yang kalian semua berikan kepada saya yang bisa saya andalkan dalam menjatuhkan hukuman. Kamu mencuri kemampuan orang-orang untuk mempercayai mereka, benar begitu? Dan sebagai akibat dari posisi kamu sebagai perawat. Dan karena ini merupakan tindak pidana kategori C, saya ingin keluarga memahami bahwa kemungkinan besar, sementara kalian semua merasa bahwa tidak ada konsekuensi jika dia hanya mengembalikan uangnya, memiliki catatan tindak pidana kategori C akan menjadi konsekuensinya. Dia kemungkinan besar akan kehilangan izin praktik keperawatannya akibat memiliki catatan tindak pidana kategori C tersebut. Hakim awalnya akan memberikan masa percobaan kepada Haley, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Semakin lama aku duduk di sini, aku hanya harus ada konsekuensi yang lebih dari sekedar kamu membayar kembali itu. Memang harus begitu. 30 hari menurutku sudah tepat. Dan aku tahu itu mungkin tidak terasa lama bagi keluarga, tapi ini adalah caraku mengatakan bahwa harus ada konsekuensi atas perbuatanmu mengambil dan menghancurkan kepercayaan orang lain. Itu lebih dari sekedar kamu mengembalikan uang dan lebih dari sekedar memiliki catatan kejahatan yang bisa menghancurkanmu. Kamu harus menjalani hukuman atas ini. Dan aku tidak bilang 30 hari itu waktu yang lama. Tapi untuk seseorang yang belum pernah dipenjara dan belum pernah masuk ke dalam sistem
itu adalah waktu yang cukup berarti. Jadi aku akan menjatuhkan hukuman 30 hari, tapi aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk menyerahkan diri, agar kamu bisa mengurus urusanmu selama 1 minggu ke depan. Haley Knight akan menjalani hukuman 30 hari di penjara. Bagi para korbannya, itu tidak akan pernah cukup. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.